Hai, hari ini gue mau sedikit cerita soal pindahan studio Bongkar Bro. Hampir seluruh video yang pernah kalian tonton di Bongkar Bro itu adalah hasil syuting di sebuah ruangan yang bisa dibilang sempat disulap secara mendadak karena waktu itu kita sempat ngundang bintang tamu untuk sebuah episode. Terus nggak tahu kenapa sejak saat itu kita malah menjadikan ruangan santai itu sebagai studio utama dan studio lama malah dianggurin. Akhirnya gue bilang sama Bro Alit dan Bro Dani, kayaknya kita mulai harus pindahan ke studio lama deh. Dan untungnya mereka setuju. Boleh. Berhubung ruangan di studio lama ini kecil, kita butuh perencanaan yang matang dong. So, pertama gue bikin konsep meja besar di tengah ruangan karena ada segmen lain yang ingin kita coba di Bongkar Bro pada masa yang akan datang. Tapi setelah layout dibuat, rasanya kok nggak efisien ya dan sumpek banget gitu. Kemudian gue coba usul untuk memanfaatkan lebih banyak area dinding daripada tengah ruangan, dengan pertimbangan selain bisa lebih lega, itu juga bisa dijadikan background pada saat syuting. Akhirnya kita semua sepakat dan draft awal untuk studio ini kita kasih nama The Smart Industrial Monochromatic Studio. Atau kalau yang disingkat jadi The Sims. So, gue mulai buka laptop dan mulai mencari referensi di Google dan Pinterest. Kemudian, gue coba bikin layout dan 3D design dari aplikasi di iPhone yang temanya masih mengusung konsep The Sims tadi. Setelah beberapa jam, gue ngotak-ngotik iPhone dan layout dan desainnya kurang lebih seperti ini. Nah, urusan konsep udah beres nih. Pertanyaan berikutnya tapi muncul. Bagaimana cara bikinnya dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan? Awalnya gue kepikiran untuk DIY semua barangnya. Dengan pertimbangan, selain untuk menghemat biaya, kita juga bisa untuk bikin jadi konten. Tapi karena kita nggak punya skill woodworking, jadi agak khawatir juga sih. Takutnya udah keluar duit banyak, tapi terus malah sia-sia gara-gara produknya gagal. Akhirnya gue, Alit, dan Dani sepakat kalau meja pojok yang besar ini kayaknya memang perlu bantuan profesional deh. Soal profesional, nggak tahu kenapa gue langsung keingetan Karta Studio. Vendor kontraktor sipil dan juga interior yang waktu itu pernah beberapa kali bikinin gue properti pada saat gue bisnis kuliner. Selain itu juga pernah merenovasi kitchen set di rumah. Dan dari 2 kali pakai jasa Karta Studio, overall gue sangat puas dengan hasilnya dan juga pelayanannya. Ada beberapa hal yang gue suka dari Karta Studio. Pertama, RAB-nya jujur dan transparan. So, nggak ada cerita tuh markup harga material yang gila-gilaan. Selain itu, kerjaannya juga on time dan rapi. Harganya juga bersaing. Tapi yang paling gue suka adalah pelayanannya, terutama pada saat after sales. So, nggak ada cerita juga nih kalau kalian setelah melunasi proyek dari Karta Studio, terus tiba-tiba mereka ngilang ketika kalian mau komplain. Kebetulan gue kenal juga nih sama ownernya Karta. Ya udah, langsung aja deh gue coba kontak. Halo, Assalamualaikum Cam. Waalaikumsalam. Mar, Karta Studio lagi rame nggak ya orderan? Alhamdulillah. Agak sepi tapi lumayan lah. Oh gitu, orang teh mau bikin meja nih. Boleh no di PRV berarti nya. Buat tuh studio. Nanti orang paling survei dulu atuh. Survei dulu, Sana ya. Iya, boleh. Kalau ada tim orang nanti kontak maneh. Kalau nggak Diki, Armel. Kalau nggak Diki, Armel. Lusa gimana Lusa? Aman lusa. Aman ya Lusa ya. Siapa tuh? Nun ya Mar ya? Siap. Sawang Sulna. Ya, bye. 2 hari kemudian, sesuai dengan janjinya Karta, ada yang datang dari tim mereka untuk survei ke lapangan. Selain buat survei dan ukur-ukur ruangan, gue juga konsultasi soal desain yang gue inginkan. Dan seminggu kemudian, bahkan sebelum gue tagih, mereka udah ngirimin RAB dan juga draft desain awal. Nice. Kalau dihitung-hitung, totalnya ada 2 revisi desain dan juga 3 revisi RAB, karena gue kebetulan orangnya kalau jadi klien tuh repot. Untungnya memang tim Karta ini profesional banget, jadi mereka sangat sabar menghadapi keinginan-keinginan gue. Sampai akhirnya revisian beres, nggak ada yang perlu lagi gue perbaiki, kita deal harga, dan setelah gue DP, mereka langsung kerja. Mulai dari scraping dan finishing cat tembok, yang
yang sempat ada revisi juga karena ada tembok yang lupas, potong-potong bagian panel untuk meja sudut yang super jumbo ini, sampai instalasi dan finishing semuanya beres dikerjain kurang lebih dalam 10 hari, dan selalu dalam supervisi dari timnya Karta. Meskipun kayaknya kalau gue tiap hari di studio, mereka akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Oh ya, siapa tahu di antara kalian ada yang perlu juga kontraktor sipil dan interior, langsung cek aja Instagramnya ya, @kartastudio. Oke, kerjaan Karta Studio udah beres nih. Sekarang giliran gue yang nyusun barang-barang di atas meja. Mulai dari TV, pasang backlight ambience di pojokan meja, dan setup komputer di meja pojok. Tapi setelah beres, gue perhatikan dan reaksi gue malah kayak gini. Buset, berantakan bener nih kabel. Di situ gue mikir nih, kira-kira gimana ya caranya biar kabel ini bisa disembunyikan dengan baik. So, gue pertama kepikiran untuk nyari stand monitor. Terus gue coba tuh cari stand monitor di e-commerce, mulai dari Tokopedia. Kemudian pindah ke Shopee. Sampai gue guling-guling juga. Ternyata nggak ada stand monitor yang sesuai dengan kebutuhan gue. Jadi terpaksa deh, gue coba DIY aja nih untuk disesuaikan dengan kebutuhan meja sudut. Hal pertama yang dilakukan adalah mengukur area di meja sudut. Terus gue coba sketsa untuk desain stand monitor yang gue perlukan. Habis itu gue belanja material, ada yang sebagian online, ada juga yang offline. Dan setelah bahan materialnya lengkap, langsung deh tuh gue marking barang-barang di atas materialnya dan mulai bikin layout potongannya. Habis itu gue mulai potong kayunya sesuai layout pada desain. Dan sebelum finishing, gue pastikan dulu nih posisi kaki meja stand monitor di atas meja kerja. Kemudian gue lem deco sheet hitam untuk finishing biar kelihatan lebih rapi. Lanjut potong bagian kecil untuk soundbar, stationery, pot tanaman, dan juga box untuk colokan listrik. Habis itu gue pasang bagian kaki di stand monitornya. Terakhir tinggal susun deh barang-barang yang gue perlukan di atas stand monitor. Untuk kabel management, gue bikin tambahan box kecil seukuran colokan listrik yang gue pakai agak sedikit lebih besar. Kemudian ditempel di bagian bawah stand monitor untuk menyembunyikan kabel-kabel yang akan terhubung ke gadget-gadget. Setelah kurang lebih 7 hari kerja, mulai dari potong kayu, finishing, nyusun-nyusun, sampai kabel management, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini adalah studio baru Bongkar Bro. Baru satu sisi aja sih. Ini setup meja pojok yang juga jadi meja TV dan juga meja serbaguna. Nanti siapa tahu ada Dani atau Alit pengen kerja di sini bawa laptop. Ini adalah meja utamanya dengan DIY stand monitor yang tadi kalian lihat. Yang kalau di total itu harganya atau biaya yang dibutuhkan tuh kurang dari 150.000 sih, mulai dari kayu, terus lem, dan juga deco sheet, dan juga pipa nipple untuk si kaki monitornya. Bisa dibilang lebih murah karena di e-commerce kalau gua cek itu di harga 100.000 dia dapat ukuran yang jauh lebih kecil daripada ini. Susah-susah gampang sih sebetulnya bikin stand monitor ini, terutama di bagian kabel manajemennya. Karena gue kadang suka gemes aja kalau lihat kabel berantakan gitu, nggak rapih aja gitu. Sayang meja-meja udah bagus kayak gini terus kabelnya berantakan. Dan stand monitor ini adalah project pertama DIY dari gue pribadi dan juga Bongkar Bro. Mudah-mudahan kalian suka, atau kalau nggak suka ya silakan klik tombol dislike-nya. Kalau suka tolong kasih ide juga untuk project DIY selanjutnya. Karena di episode selanjutnya setelah sisi yang ini kita akan membahas soal sisi-sisi yang lain dari studio baru Bongkar Bro. So, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Siapa tahu di antara kalian ada yang sedang berencana untuk makeover kamarnya ataupun mungkin kosannya. Terima kasih sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.